Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Andriani dari program studi budidaya perairan angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya, yaitu mata kuliah fisiologi dan tingkah laku ikan. Ada 6 bab di sini yang saya akan jelaskan. Langsung saja untuk mempersingkat waktunya, kita mulai dari bab pertama. Bab pertama menjelaskan tentang fisiologi dan tingkah laku ikan, di mana fisiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari atau mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Persamaan antar sel. Tiap sel memerlukan nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Semua sel mempunyai nutrien yang sama jenisnya. Kemudian, selanjutnya, sel sebagai unit hidup tubuh. Unit dasar tubuh, mulai dari virus sampai manusia itu adalah sel. Tiap organ merupakan kumpulan banyak sel yang tidak sama, yang bersama-sama digabungkan oleh struktur penyokong antar sel. Komponen yang menyusun sel hewan bisa dilihat nanti di bawah sini, saya akan memasukkan gambarnya. Selanjutnya ada transport melalui membran sel. Yang pertama itu, beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel. Hal ini berlawanan dengan sampah metabolisme yang harus bergerak menuju luar sel, sehingga mereka akan saling berlawanan. Yang ketiga, transportasi zat-zat sebagai berikut ini dibagi menjadi 2, yaitu transport pasif dan transport aktif. Selanjutnya ada difusi, di mana pengertian difusi itu merupakan perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian yang berkonsentrasi rendah. Selanjutnya ada osmosis, di mana osmosis ini merupakan pergerakan molekul dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeabel. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu organ pencernaan. Kategori hewan berdasarkan apa yang dominan dimakan. Yang pertama ada herbivora. Herbivora itu lebih banyak makan bahan dari tumbuhan. Selanjutnya karnivora, makan bahan makanan yang berasal dari hewan. Selanjutnya detritivora, yaitu memakan detritus. Dan omnivora, memakan kombinasi antara tumbuhan dan hewan. Selanjutnya ada plankton, feeder, memakan zoo dan fitoplankton. Kemudian ada urutan atau rantai dari proses makan. Yang pertama ada ingestion, digestion, kemudian ke absorption, transportation, kemudian metabolisme, dan kembali lagi ke ingestion. Selanjutnya ada alat pencernaan. Struktur dan fungsi alat pencernaan. Ada 2, saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan itu ada yang pertama tuh mulut, rongga mulut, faring, esophagus, lambung, pylorus, usus, rektum, dan yang terakhir ada anus. Selanjutnya ada perbedaan struktur anatomis tapis insang dan organ atau segmen saluran pencernaan pada 3 kategori ikan. Yang pertama ikan herbivora. Tapis insangnya itu banyak, panjang-panjang, dan rapat. Kemudian rongga mulut sering tidak bergigi. Selanjutnya lambung, dia berlambung palsu atau tidak mempunyai lambung. Kemudian usus dari ikan herbivora itu sangat panjang, sampai panjangnya itu beberapa kali lipat dari panjang tubuhnya. Yang kedua ada omnivora. Tapis insangnya itu sedang, rongga mulutnya itu bergigi kecil, lambungnya dia berlambung dan lambungnya itu berbentuk kantung. Kemudian ususnya sedang, 2-3 kali panjang tubuh ikan.
Yang ketiga ada ikan karnivora. Tapis insangnya sedikit, pendek dan kaku serta jarang. Rongga mulutnya umumnya bergigi tajam dan kuat. Lambungnya mempunyai lambung dengan bentuk tabung. Ususnya pendek, kadang-kadang lebih pendek dari panjang tubuhnya. Selanjutnya saluran pencernaan. Yang pertama mulut. Mulut itu mengawali proses pencernaan pada ikan, di mana posisinya bervariasi tergantung kebiasaan makan ikan. Ukuran dari bukaan mulut ikan itu berhubungan dengan ukuran pakan atau apa yang dimakan. Kemudian berfungsi untuk memasukkan makanan. Selanjutnya ada macam-macam fungsi mulut pada ikan. Yang pertama, terminal, yaitu mulut terletak di ujung hidung, contohnya seperti ikan mas. Yang kedua, subterminal, yaitu mulutnya terletak dekat ujung hidung, contohnya yaitu ikan kuro. Selanjutnya, superior, mulutnya terletak di atas hidung, contohnya ikan julung-julung. Dan inferior, mulut dari ikan terletak di bawah hidung, contohnya ikan pari. Yang kedua, rongga mulut. Pada lapisan permukaan terdapat sel-sel penghasil lendir. Ada ikan yang memiliki gigi atau organ keras untuk penghancur makanan. Terdapat lidah yang diselimuti lapisan sel mukus dan organ pengecap. Yang ketiga ada faring. Bagian kanan kiri dari segmen faring terdapat insang atau tapis insang, tempat terjadinya penyaringan makanan. Gigi faring berfungsi untuk menyobek dan menggerus bahan tumbuhan dan gastropoda. Kadang masih ditemukan organ pengecap. Yang keempat ada oksopagus. Yang pertama itu, di dalam oksopagus itu terjadi permulaan dari saluran pencernaan. Yang keempat adalah oksopagus, di mana di oksopagus itu merupakan permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa, mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Pada ikan laut, berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif. Yang kelima ada lambung, di mana di dalam lambung itu terdapat kapasitas lambung. Yang kapasitas lambung ini bervariasi tergantung jenis ikannya. Besarnya ukuran lambung berkaitan dan fungsinya itu sebagai penampung makanan. Pada ikan tidak bergigi, di lambung itu terdapat gizzard atau lambung khusus, di mana dia itu berperan untuk menggerus makanan. Keenam ada pilorus, yang mana pilorus ini merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus. Sangat menyolok karena ukurannya mengecil ketika penebalan lapisan otot melingkar. Yang ketujuh ada usus. Usus ini merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Yang kedelapan ada rektum. Rektum merupakan segmen seluler pencernaan yang paling ujung. Yang kesembilan ada anus. Anus ini saluran pengeluaran terujung dari saluran pencernaan. Jadi, sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus. Oke, kita masuk ke dalam bab 3. Bab 3 itu merupakan materi enzim pencernaan, di mana pengertian pencernaan itu merupakan penyederhanaan makanan, mekanisme fisik dan kimiawi, mudah diserap dan diedarkan melalui peredaran darah. Proses pencernaan itu rutenya ada alat pencernaan, bahan yang digunakan, mekanisme. Yang pertama, alat pencernaan. Struktur dari fungsi alat pencernaan, yang pertama ada saluran pencernaan,
dan kelenjar pencernaan. Struktur dan fungsi dari kelenjar pencernaan itu terdapat di hati, pankreas, dan lambung. Selanjutnya, mekanisme pencernaan fisik. Yang pertama, gerakan peristaltik. Gerakan mendorong saluran cerna, peregangan akibat mengumpulnya sejumlah makanan bergerak sepanjang saluran cerna. Jadi, terdapat gerakan yang mana gerakan itu mampu mendorong makanan yang terdapat di saluran cerna itu hingga dia terdorong masuk ke dalam. Dan ada gerakan segmentasi, yaitu kontraksi pencampuran makanan dalam usus yang menghasilkan gerakan bolak-balik dan menekan makanan pada ujung-ujung jonjot. Mekanisme pencernaan kimia. Yang pertama ada di lambung, yaitu terdapat cairan digestif mulai dihasilkan. Kemudian ketika di usus, proses penyempurnaan makanan telah Selanjutnya ada enzim pencernaan, di mana pengertian enzim merupakan biokatalisator dalam reaksi kimia dalam kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim itu ada 4. Yang pertama itu ada konsentrasi enzim dan substrat. Yang kedua ada suhu, yang ketiga pH, kemudian yang keempat ada inhibitor. Cara kerja enzim. Terdapat 2 teori yang dikenal luas tentang cara kerja enzim. Yang pertama ada teori K-N-Log. Yang kedua teori induced feed. Kemudian ada pencernaan lemak. Ketika di lambung, pencernaan lemak itu sudah dimulai, namun dia belum efektif. Beda ketika pada saat di dalam usus, yang mana katalisator lipase pankreatik menghidrolisis trigliserida menjadi monogliserida dari asam lemak. Kemudian partikel-partikel yang berukuran kecil itu yang mengandung asam lemak, monogliserid, dan kolesterol yang siap untuk diserap. Selanjutnya pencernaan karbohidrat. Ketika di lambung itu pencernaan karbohidrat belum efektif. Namun ketika di usus, amilum dan glikogen dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi maltose dan dextrin. Kemudian ketika di usus, glukosa dan fruktosa diubah menjadi glukosa. Mekanisme penyerapan. Penyerapan makanan, ion dan air terjadi pada anus. 2 tenaga pengangkut bahan untuk melewati membran sel antara lain, yang pertama ada energi kinetik dan ion-ion dan molekul. Yang kedua ada tenaga penggerak yang membutuhkan enzim atau energi metabolik untuk bekerja. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu pergerakan makanan. Di sini ada faktor-faktor yang merangsang ikan untuk makan. Yang pertama ada faktor dari dalam, yaitu rasa lapar yang muncul dari dalam diri ikan. Yang kedua itu ada faktor dari luar, yaitu adanya rangsangan untuk makan yang diterima oleh organ penerima seperti taste bud, organ olfaktori, penglihatan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan cara makannya, ikan dapat dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama ada predator, graze, filter feeder atau plankton feeder, sucker, dan parasit. Yang pertama ada predator, yaitu memangsa ikan lain, contohnya ikan gabus dan ikan kakap. Yang kedua, graze atau ikan jenis herbivora, yaitu dia mencabik tumbuhan hingga menjadi bagian yang kecil-kecil. Contohnya dari graze atau herbivora ini yaitu ikan gurami, di mana kita tahu sendiri bahwa gurami itu memang makanannya adalah daun. Yang ketiga ada plankton feeder,
yaitu menyaring air untuk mendapatkan makanan. Contohnya ikan menaden. Yang keempat ada sucker, di mana dia memakan ikan-ikan pemakan yang ada di bagian dasar-dasar. Contohnya itu ikan belanak. Yang terakhir ada parasit, yaitu dia menghisap cairan tubuh dari hewan lain. Contohnya adalah ikan lamprey. Selanjutnya proses mendapatkan makanan pada ikan. Jadi cara-cara ikan itu untuk mendapatkan makanan itu seperti apa sih? Yang pertama itu ada istilah searching, yaitu dia itu menggunakan penglihatannya atau penciumannya dan lain-lain untuk mencari makanan. Yang kedua ada detection. Dia itu mendeteksi jenis makanan yang dia incar itu loh, yang dia makan itu seperti apa. Yang ketiga ada perburuan. Pada saat perburuan inilah dia mengikuti mangsanya dari belakang secara diam-diam. Kemudian ada food intake, yaitu menangkap mangsa menggunakan mulutnya. Kemudian ada seleksi dari ukuran rasa. Jadi ikan di sini seperti manusia juga, dia mencari makanan yang memiliki rasa sesuai dari keinginannya sendiri. Kemudian pencabikan makanan, di mana makanan itu dihancurkan lalu ditelan. Pada saat proses penelanan makanan, mulai dari makanan utuh, kemudian ke partikel dalam bukofaring, kemudian didorong eksofagus, lalu dia akan masuk ke lambung. Selanjutnya ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu memiliki dua lapisan otot. Yang pertama ada otot memanjang dan yang kedua ada otot melingkar. Pergerakan ikan pada saluran pencernaan. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan itu dapat didekati melalui pengukuran laju dari pencernaan itu. Laju pencernaan adalah lamanya waktu untuk mencerna makanan. Jadi lamanya waktu ikan mencerna makanan itu dimakan lagu. Kemudian kita masuk ke dalam bab 5, yaitu pencernaan makanan, di mana pengertiannya itu merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan itu menjadi bahan yang sederhana dan melarut sehingga mudah ditelan dan diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Selanjutnya pencernaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mekanisme atau fisik dan proses kimiawi. Pencernaan fisik atau mekanik. Ketika di mulut, gigi pada proses pemotongan dan penggerusan makanan. Ketika di lambung dan di usus, terdapat gerakan atau konstruksi otot pada segmen tersebut, dan di lambung dan usus ini pencernaannya lebih efektif. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu terdapat cairan digestif di dalamnya. Apa sih yang akan terjadi setelah melalui pencernaan fisik dan kimiawi? Yang pertama, di situ akan terjadi perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Kemudian asalnya bersifat makro menjadi mikro. Jadi yang awalnya makanan itu masuk dalam bentuk yang besar, maka akan diubah menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Kemudian dalam bentuk partikel makro, makanan menjadi zat terlarut yang dapat diserap oleh dinding usus. Lalu yang tidak diserap akan dikeluarkan atau dibuang melalui anus. Kemudian kita masuk di enzim pencernaan. Apa sih enzim itu? Apa sih pengertian enzim itu? Enzim merupakan katalisator biologis dalam reaksi-reaksi kimia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kemudian bahan dasar dari enzim itu apa sih?
ada protein yang disintesis di dalam sel dan dapat dikeluarkan dari sel yang membentuknya melalui proses eksositosis. Enzim yang disekresikan oleh sel digunakan untuk pencernaan di luar sel, yakni dalam rongga saluran pencernaan atau extracellular digestion. Kemudian, enzim yang dipertahankan tetap berada di dalam sel akan digunakan untuk pencernaan dalam sel itu. Kemudian, enzim ini berperan dalam mengubah laju reaksi kecepatan yang dapat dijadikan ukuran kreativitas enzim atau ukuran keaktifan enzim. Selanjutnya, enzim hidrolase terdiri dari yang pertama, enzim yang menguraikan ikatan-ikatan peptida. Contohnya, amopeptida menjadi amoniasid hidrolase. Contohnya itu aminopeptidase atau aminoasid peptide hidrolase. Yang kedua ada enzim yang mengurangi ikatan-ikatan ester. Yang pertama ada karboksil ester hidrolase. Contohnya itu lipase atau gliserol ester hidrolase. Yang ketiga ada enzim yang menguraikan ikatan-ikatan osidik. Contohnya ada glukosidase menjadi B-glukosidae. Berdasarkan organ yang menghasilkan enzim dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada enzim lambung. Enzim yang disekresikan oleh kelenjar lambung, contohnya yaitu pepsin. Yang kedua ada enzim pankreas. Enzim yang disekresikan oleh sel asinus pankreas, contohnya yaitu enzim tripsin. Yang ketiga ada enzim usus. Enzim yang disekresikan oleh sel lapisan mukosa usus, contohnya yaitu fosfatase alkalin. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim, yang pertama tuh yaitu suhu. Semua enzim membutuhkan suhu yang cocok agar dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua ada nilai pH. Nilai pH ini efisiensi suatu enzim sangat dipengaruhi oleh nilai pH atau derajat keasaman dari sekitarnya. Yang ketiga ada konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat yang lebih tinggi berarti lebih banyak jumlah molekul substrat yang terlibat dengan aktivitas dari enzim tersebut. Selanjutnya ada konsentrasi enzim, di mana semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan semakin cepat. Oke, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 6. Materinya adalah penyerapan zat makanan. Prinsip dari penyerapan zat makanan, mulai dari makanan, kemudian masuk ke saluran pencernaan, yaitu diproses dengan secara fisik, kimia, dan biologi. Kemudian makanan dalam bentuk larutan atau senyawa sederhana akan diserap oleh sistem peredaran darah, akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang tidak diserap maka akan dikeluarkan melalui anus. Pada umumnya ikan telostei air tawar dia itu menyerap lebih banyak gula dan asam amino pada usus depan dibandingkan dengan ikan-ikan yang ada di laut. Membran sel sebagai tempat penyerapan makanan. Yang pertama, sel yang berperan dalam penyerapan nutrien adalah enterosit. Dinding sel tersusun oleh 2 lapis lemak. Selanjutnya ada mekanisme penyerapan, di mana zat makanan, ion-ion, dan air akan diserap, terutama pada bagian usus. Kemudian bahan-bahan tersebut akan melewati membran sel. Zat yang dapat melewati membran sel, yaitu zat yang larut dalam lemak dan zat yang tidak bermuatan, asam amino, asam lemak,
dan lain-lain. Selanjutnya, zat yang tidak dapat melewati membran sel yaitu gula, protein, dan lain-lain. Oleh sebab itu, membran sel itu berfungsi atau bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Difusi sederhana. Molekul zat dapat berdifusi secara spontan hingga dicapai kerapatan yang sama dalam suatu ruangan. Selanjutnya kita masuk ke kecepatan difusi, di mana kecepatan difusi ini bergantung pada 5 faktor. Ada 5 faktor nih yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada ukuran, kemudian suhu, yang ketiga ada perbedaan gradien konsentrasi, yang keempat muatan, dan yang kelima ada tekanan. Selanjutnya kita masuk ke osmosis. Osmosis, apa sih osmosis itu? Osmosis merupakan perpindahan pelarut air melalui membran permeabel dan konsentrasi tinggi dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis, yang pertama ada ukuran molekul, yang kedua ada keterlarutan lipid, yang ketiga luas permukaan membran, yang keempat ketebalan membran, dan yang kelima ada suhu. Selanjutnya kita masuk di perbedaan difusi dan osmosis. Apa sih perbedaannya dari mereka berdua? Yang pertama, difusi itu merupakan perpindahan zat, sedangkan osmosis ini hanya perpindahan airnya saja. Yang kedua, difusi itu diperuntukkan bagi partikel secara umum, sedangkan osmosis hanya khusus untuk larutan saja. Selanjutnya ada transport aktif. Transport aktif itu merupakan pergerakan atau perpindahan yang digunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion, molekul-molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel. Kemudian kita masuk ke endositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel ketika larutan atau partikel itu ditransfer ke dalam sel. Endositosis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pinositosis dan yang kedua ada fagositosis. Yang terakhir kita ke eksositosis. Eksositosis ini merupakan transport aktif yang kebalikannya itu dari endositosis. Jadi si eksositosis ini kebalikan dari endositosis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi rangkuman saya dari 6 materi mata kuliah fisiologi dan tingkah laku ikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.